Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan yang kedua ini saya akan melanjutkan materi Kerajaan Islam Nusantara di bab 2. Kerajaan Islam Nusantara. Sebelumnya pertemuan minggu lalu kita sudah membahas yang bagian pertama, yaitu kerajaan Islam di Jawa. Yang pertama kerajaan Demak ya, kita bahas minggu lalu. Terus kita masuk materi yang kedua. Sebelumnya saya akan mengabsen dulu. Baiklah, silakan didengar namanya baik-baik. Andi Muhammad Taufik bin Hidayat, Ilham, Asrudin, Gugun Rizaldi. Baiklah, sebelum kita melanjutkan materi, langkah baiknya kita membaca doa. Silakan ke kelasnya. Baiklah, masuk materi yang pertama, yaitu kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam. Sedikit Bapak menjelaskan. Kerajaan Mataram Islam pada tahun 1586 dengan raja pertamanya, yaitu Sultawijaya, yang bergelar Penembahan Senopati pada tahun 1586 sampai 1601. Pada masa pemerintahan Penembahan Senopati Mataram, banyak menerima cobaan. Pemberontakan selisih berganti mulai dari Bupati Surabaya, Ponorogo, Madiun, Galuh, Pati, dan Demak. Semenjak awal berdirinya Mataram, Penembahan Senopati dapat melampaui masa-masa krisis. Ini yang memadamkan pemberontakan. Demi pemberontakan, Penembahan Senopati wafat pada tahun 1601 dan dimakamkan di Kota Gede, Yogyakarta. Ia digantikan putranya yang bernama Mas Dolan pada tahun 1601 sampai 1613. Raden Mas Rangsang Sultan Agung pada tahun 1613 sampai 1645. Mataram mencapai kejayaan pada masa Sultan Agung. Mempengaruhi Mataram memudar setelah Sultan Agung meninggal pada tahun meninggal pada tahun 1000. Meninggal pada tahun 1900 pada tahun 1675. Pengaruh Mataram memudar setelah Sultan Agung meninggal pada tahun 1645. Meninggal pada tahun 1645
Masehi. Ya. Lanjut. Selanjutnya Mataram pecah menjadi dua sebagaimana isi perjanjian Tianti pada tahun 1745. Good. Yang pertama, baiklah, saya akan menuliskan di papan tulis. Baiklah, yang pertama, Mataram Timur yang dikenal Kesunangan. Mataram Timur dikenal Kesunanan Surakarta Hadiningrat di bawah Pakubuwono. Pakubuwono III dengan pusat pemerintahan Yang kedua, Mataram Barat yang dikenal dengan Kesultanan Barat yang dikenal dengan Kesultanan Yogyakarta. Jakarta Hadiningrat di bawah kekuasaan Raja Mangkubumi. Di bawah kekuasaan Mangkubumi dalam kurung Adi dari Pakubuwono. Sampai sini, baiklah, saya lanjut menjelaskan. Pada tahun 1757 berdasarkan perjanjian Salatiga, kerajaan Mataram dibagi menjadi tiga, yaitu Kesultanan Yogyakarta, Kesunanan Surakarta, dan Mangkunegaran. Daerah Mangkunegaran diperintah oleh Raden Mas Said yang diberi gelar Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran. Pada tahun 1813, Kesultanan Yogyakarta dibagi menjadi dua kerajaan, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kerajaan Pakualaman yang diperintah oleh Raja Pakualam. Satu yang semula adalah Adipati Kesultanan Yogyakarta. Dengan demikian, Kerajaan Mataram dibagi menjadi 4 kerajaan kecil, yaitu Kesultanan Yogyakarta, Kesunanan Surakarta, Kerajaan Mangkunegaran, dan Kerajaan Pakualam. Baiklah, lanjut, Mak. Yang kedua adalah Kerajaan Cirebon.
Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon terdapat dua pendapat mengenai asal usul nama Cirebon. Menurut Babat Cirebon bahwa kata Cirebon berasal dari kata Ci dan Rebon, dalam kurung dan kecil. Nah, nama tersebut berkaitan dengan kegiatan para nelayan di Muara Jati, Duku Pesambangan, yaitu membuat terasi dari udang kecil dalam kurung Rebon. Adapun versi lainnya yang diambil dari kitab Negara Kertabumi menyatakan bahwa kata Cirebon adalah perkembangan kata Caruban yang berasal dari istilah Sarumban yang berarti pusat pencampuran penduduk. Pada awal abad ke-16, Cirebon masih di bawah kekuasaan Pakuan Penjajaran. Pangeran Langsungsang dan Nyai Rara Santang melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Sepulang dari Mekah, ia memindahkan pusat kerajaannya ke Lemah Bungkuk. Di sanalah kemudian didirikan keraton baru yang dinamakan Pakuwati. Pendiri kerajaan Cirebon adalah Walangsungsang, namun orang yang berhasil meningkatkan statusnya menjadi sebuah kesultanan. Menjadi kesultanan adalah Syarif Hidayatullah dalam kurung Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah keponakan merangkap pengganti Pangeran Cakrabuana sebagai penguasa Cirebon. Dialah pendiri dinasti Raja-Raja Cirebon dan kemudian juga Banten. Pada tahun 1479, Pangeran Cakrabumi mengundurkan diri dari tampuk pimpinan kerajaan Pakuwati. Kedudukannya kemudian digantikan putra adiknya Nyai Rasantang dari hasil perkawinannya dengan Syarif Abdullah dari Mesir, yakni Syekh Hidayatullah pada tahun 1448 sampai 1568. Yang setelah wafat dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Pertumbuhan dan perkembangan yang pesat pada Kesultanan Cirebon dimulai ketika dipimpin oleh Sunan Gunung Jati yang dikenal sebagai anggota Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Jawa Barat seperti Majalengka, Kuningan, Kawali, dan Garut. Sunda Kelapa dan Banten. Sunan Gunung Jati yang juga dikenal sebagai pendiri dinasti Raja-Raja Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten. Pada tahun 1668 Sunan Gunung Jati wafat. Fatahillah kemudian naik tahta menggantikan beliau. Fatahillah menduduki tahta kerajaan Cirebon hanya 2 tahun karena dia meninggal dunia pada tahun 1570. Fatihillah dimakamkan berdampingan dengan makam Sunan Gunung Jati di Gedung Jinem Istana Gunung Sintu. Mungkin sampai sini saja materi yang akan saya bawakan. Selanjutnya saya akan memberikan tugas. Dan silakan dicatat soalnya. Yang pertama, carilah cerita, fenomena, dan peristiwa yang berhubungan penyebaran agama Islam di sekitarmu dari lingkungan sekitarmu, buku, koran, majalah, dan internet. Baiklah, saya ulangi, carilah cerita, fenomena, peristiwa yang berhubungan penyebaran agama Islam di sekitarmu dari lingkungan sekitarmu, buku, koran, majalah, dan internet. Yang kedua, ceritakan atau jelaskan secara berantai di depan kelas semua anggota kelompok
diberi bagian untuk bercerita atau menjelaskan di depan kelas. Terus yang ketiga, sementara kelompok lain bercerita, kelompok yang lain memperhatikan dan mencatat kesimpulan isi cerita dalam tabel. Ya, tugasnya yang seperti ini. Tunggu, saya akan hapus. Terus kita akan menggunakan tabel di sini. Ya, kita bunyi tabelnya. Baiklah anak-anakku yang saya cintai, sudah begitulah cara tugas yang saya berikan. Insya Allah Bapak akan masuk minggu depan. Silakan dicatat dulu soalnya sebelum saya tutup. Baik, saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.